Hai guys, welcome back my YouTube channel Thank you. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023. Sekarang jam 5.45. Hari ini gua akan tur ke Cirebon, Jawa Barat. Nah, pada konten kali ini nanti ada beberapa kegiatan di Cirebon yang akan gue shoot untuk konten tur spesial untuk di Cirebon nanti. So, sebelum menyaksikan video kali ini, jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe YouTube channel DFNK. Support untuk update selalu. Thank you. Langsung saja kita OTW ke Cirebon. Let's go. Oke guys, sore hari ini gue sudah sampai di Cirebon, Jawa Barat. Gue mau keliling di sekitar Keraton Kasepuhan sore hari. Oke, kita mulai keliling ke keraton. Oke, jadi seperti ini dalam keraton. Nah, ini ada keraton namanya Bangsal Keraton. Ini bangunannya seperti ini. Ada keterangan di dalam bangunan Bangsal Keraton ada 5 ruangan: Ginem Pangrawit Gajah Muling, Bangsal Prigodani, Bangsal Prabayaksa, Bangsal Agung Panembahan. Nah, kita masuk ke dalam. Seperti ini. Kita lanjut. Ini bagian keraton yang asli, bangunan yang pertama kali dibuat. Ini dia. Ini ada sumur Bandung atau Agung, sumur yang dipergunakan untuk keperluan mandi keluarga Pangeran Cakrabuana Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kemudian ini ada petilasan Keraton Dalam Agung Pakuwati. Nah, kemudian ini ada Paseban Dalam Agung Pakuwati. Fungsinya tempat untuk musyawarah. Jadi tempatnya seperti ini guys. Nah, sekarang gua berada di posisi bangunan pertama di Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, ini ada tempat untuk musyawarah di bahasa kita ya. Kemudian namanya apa ya, nama aslinya ya? Paseban. Nah, ini bang, namanya Paseban, tempat untuk musyawarah. Kemudian ini ada sumur 7. Ini namanya sumur 7. Syarul waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke guys, kita udah sholat maghrib dan waktu sekarang udah jam 18.24. Nah, ini ada gamelan belakang gua, ada kain putih, nanti ada pertunjukan wayang kulit. Nah, ini ada spanduk-spanduk, nanti ada santunan anak yatim sama pegelaran wayang kulit. Jangan lama-lama, paling berapa detik doang.
dulu kolam ini jernih airnya. Apabila ada yang akan menghadap ke Sunan Gunung Jati ataupun Mbaku Cirebon, orang-orang tersebut wajib untuk berhadas dulu ataupun bersuci dulu di sini. Jadi dulu digunakan untuk tempat bersuci, tempat berwudu. Dan di mana airnya dulu jernih, sekarang airnya sudah tidak layak untuk kita gunakan. Karena kenapa? Saluran-saluran yang ada di kolam ini sudah mengarah ke masyarakat dan banyak yang diuruk oleh masyarakat. Jadi airnya tidak keluar lagi. Makanya ada air ini tampungan dari air hujan. Dulu mengalir seperti ini, mengalir dan sebagainya, dan rasa airnya pun tidak asin. Walaupun Kraton Pakung Wat ini dekat sebelah utara itu, sebelah timur itu laut, tapi airnya tidak pernah asin. Nah ini cuma sayang sekarang sudah tidak difungsikan, mohon maaf sudah terbengkalai sekarang ini. Dan ini bata-bata yang masih orsinil ya. Bata-bata yang masih orsinil ini yang batanya panjang. Cuma ada mitos, ini namanya mitos juga, boleh dipercaya dan boleh tidak ya. Ada salah satu keluarga kami yang dimana dahulu pernah dikirimkan berupa santet, teluh. Dia minta kepada paranormal atau kepada kiai manapun, belum ada kesembuhannya. Beliau mengambil bata ini, kita simpan di rumah. Orang yang mengirimkan tersebut balik lagi. Iya. Tapi sayang, salahnya kami di sini, batanya tidak dikembalikan tempat semula lagi. Airnya hancur rumah tersebut. Rumah tangganya pun mohon maaf hancur. Makanya walaupun ini benda mati tapi mengandung aura magic yang tersembunyi di sini. Makanya setiap pada bata tempo dulu di sini juga terdapat gambar-gambar, mungkin kita kenal namanya sampel ataupun tempat apa namanya itu ya, gambar-gambarnya di sini ada kuku harimau, ada ular, kalajengking, kelabang dan sebagainya. Cuma mohon maaf, bata ini juga banyak yang dicari oleh masyarakat juga. Walaupun benda mati tapi masih mengandung magic yang sangat kental sekali di sini. Namanya sumur racun atau dikenal namanya sumur upas. Dahulu sumur upas ini dipergunakan ketika para prajurit Kesultanan Cirebon akan menghadapi musuh. Semua para prajurit akan dimandikan dulu di sumur ini. Sumurnya yang mana, Pak? Ini sumurnya yang di kotak, tapi sudah tertutup. Yang di dalam di kotak ditutup. Sumur itu ditutup dikarenakan dahulu digunakan untuk memandikan para prajurit raja apabila berperang itu kebal dari senjata manapun yang mengandung racun apapun. Dan yang kedua juga karena Islam di Jawa sudah menyebar ke seluruhnya, ini ditutup dikarenakan kebanyakan apa? Banyak masyarakat yang percaya pada air tersebut. Apabila kita membawa dengan niat hati yang jahat kepada diberikan kepada orang yang kita tuju, konon berubah menjadi racun. Itu pasang surutnya air laut. Jadi apabila air laut dalam keadaan pasang, air ini akan naik ke atas. Jadi kita menandakan bahwa air dalam keadaan naik. Di samping saya ini terdapat sebuah bangunan, namanya Petilasan Mbaku Cirebon. Alasan kita di sini dilarang masuk itu ada sebetulnya. Karena dulu wanita dilarang masuk, sampai sekarang pun tidak boleh masuk, Bapak Ibu. Alasannya apabila masuk dikhawatirkan dahulu mulut wanita tidak satu itu. Karena dahulu digunakan tempat musyawarahnya para wali. Apabila hasil musyawarah diketahui oleh kaum perempuan, mohon maaf, kaum perempuan kan suka gosip katanya ini, kata muridnya dua. Sampai sekarang pun permaisuri raja, putri raja tidak boleh. Pak, kalau dilanggar gimana? Walau lebih sawab, kalau dilanggar kemungkinan bisa terkena tulah ataupun kena balak dan sebagainya, kalau bisa hilang ada tempat yang lain. Tanah Kraton Kasukuan yang didirikan pada tahun 1529 Masehi, itu istananya. Kita sekarang ini berada di satu pendopo. Pendopo ini dikenal dengan namanya Sri Manganti. Sri itu artinya raja. Manganti artinya menunggu raja. Tamu tersebut diizinkan masuk ke dalam istana ataupun tidaknya. Ada juga terjadi pada tahun sekitar 2011-2012an satu perangkat gamelan lenyap tambah keranat di sini. Saya yakin mungkin tidak ada orang lain, mungkin ada oknum lah di sini. Cuma apabila kita masuk ke dalam istana, memang harus ada izin dari sultannya. Sebelum masuk wajib berhias diri dulu. Di sini ada 2 kaca cermin di sini. Setelah itu jika masuk ke dalam istana, cuma di dalam istana ini terdapat jalan yang tampaknya tidak lurus. Jalannya sedikit kerong ataupun miring. Artinya di sini apabila Bapak Ibu membuat rumah, dianjurkan tidak boleh ketemu di depan dan di belakang. Silakan, tidak dulu. Kalau kita berkaca di sini, yang pertama insya Allah kita membuat
Tapi kita nggak boleh percaya seperti itu. Ya. Kenapa kita berdoa? Berkata sambil berdoa yang saya maksud di sini. Enggak, kalau nggak berdoa itu tadi kalau udah Ada musola yang dikenal dengan namanya Langgar Agung. Langgar Agung ini merupakan musola yang dibangun pada tahun 1529 Masehi yang dipergunakan dalam rangka acara bulan Maulud nanti. Panjang Jimat. Nah, dengar Bu, Panjang Jimat Bapak. Memperingati kelahiran Rasulullah yang terjadi 1 tahun sekali pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini diadakan tradisi kalau di Jogja dikenal dengan namanya Gunungan Sekate. Kalau di Cirebon namanya Panjang Jimat. Panjang tidak pernah putus, jimat itu artinya bukan berupa benda. Siji kang kudu di rumah. Satu yang harus diingat, yaitu 2 kalimat syahadat. Ada keluarga raja yang dikenal dengan namanya Perawan Sunti. Apa Perawan Sunti itu? Wanita yang tidak pernah menikah seumur hidup beliau, yang diutus oleh raja membuat nasi dengan cara dikupas satu-satu dari padi menjadi beras. Itu akan terjadi nanti sehabis suro sapar mulut. Dari tanggal 5 mulut hingga tanggal 12 mulut akan dibuat nasi, dibuka satu-satu dalam keadaan berpuasa. Makanya pihak keluarga kami di Keraton Cirebon, kalau pada saat bulan mulut itu pasti berpuasa semua. Nah, itu bisa melihat nih, kalau yang datang kan tidak semuanya bangsa manusia, semua ada yang bahasa halus dan sebagainya. Itu sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, Bapak, Ibu semuanya kita ada di sini benar-benar pusakanya. Kebetulan kami akan menjalankan tradisi setiap tahunnya, yaitu tradisi pencucian senjata-senjata pusaka yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Maret ataupun tanggal 1 Suro. Barangkali mau lihat penonton boleh nanti setelah dari situ kita menuju ke dalamnya. Di mana bentuk keretanya ini terbuat dari kayu jati, kayu labar. Di mana bentuk keretanya perpaduan 3 unsur agama. Yang pertama ada sayap dengan kepala. Kalau sayap ini melambangkan bahwa Cirebon ini bisa bersahabat dengan negara Arab yang beragamanya Islam. Kita simbolkan roh. Ada kepala naga bahwa Cirebon ini bisa bersahabat dengan negara Cina yang beragamanya Buddha. Ada belai gajah bahwa Cirebon ini bisa bersahabat dengan negara India yang beragamanya Hindu. 3 kebudayaan ini menciptakan senjata yang dikenal dengan namanya Trisula. Tri artinya 3 yang di atas belai. Sula ini tajam, yang dimaksud bukan tajam senjata tapi tajamnya alam pikiran manusia. Terakhir digunakan tahun 1942. 1942 sebelum zaman kemerdekaan, dikarenakan apabila digunakan hancur takutnya di sini. Kedua juga termobolnya tidak ada. Di mana ada lapisannya juga di sini, lapis oleh serbuk intan dan mutiaranya. Makanya kenapa di kaca seperti ini dulu tidak di kaca waktu itu. Mungkin dulu ada tapi sebenarnya di kaca ya. Karena pada saat itu tidak di kaca banyak orang-orang yang memegang mengusap-usap. Betul Bu ya? Diusap-usap lah yang kita kotor. Nah, debu inilah yang kita usapkan ke muka konon membuat awet muda katanya. Itulah yang membuat perbuatan syirik, musyrik nantinya. Makanya sultan terdahulu menutup. Walaupun itu satu keyakinan masyarakat, tapi tidak boleh agama di sini. Kita udah masuk ke museum apa tadi? Museum penyimpanan pusaka. Tadi kita udah muter-muter. Ya, museum. Pokoknya museum ya, guys. Ya. Mantap barang-barangnya. Bagian dari vlog kita ke Keraton Kesepuan Cirebon. Kita udah muter-muter keliling sekitar Keraton Kesepuan Cirebon. Kita bertemu dengan Sultan sama Ratunya juga. Oke, hari ini kita mau pulang OTW ke Jakarta. Oke, cukup sekian vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe YouTube channel Thank You support ini untuk terus update video-video konten terbaru lainnya. Thank you. That's all. See you by next video. Sampai jumpa. Buset, rame banget. Masih pada dusun caranya. Mama juga sama aja loh.